Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKB Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang hamba kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Kau masih perbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau. Kau berikan Tuhan hikmat kebijaksanaan kepada kami untuk dapat melakukan apa yang Kau firmankan kepada kami di pagi hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita pada pagi hari ini, Jumat 22 Agustus 2025, tertulis dalam kitab 1 Timoteus pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Sebagai orang percaya yang setia beribadah, kita harus mengetahui dan akui bahwa ada hal yang sangat penting menjadi rahasia dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, yaitu kehadiran pribadi Yesus. Rahasia agung ini tidak dapat diperdebatkan karena rahasia agung ibadah ini tidak hanya tentang kepastian akan kehadiran Tuhan, tetapi ini mencakup juga kepastian kehadiran karya dan pekerjaan Tuhan. Artinya saat kita beribadah, yang kita alami bukan sekedar pribadi Yesus, tetapi juga karya-karyanya yang ajaib melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi ada karya Allah yang dinyatakan di tengah-tengah orang percaya yang berkumpul, bersekutu dengan sehati berdoa. Roh Kudus hadir untuk mengerjakan perkara-perkara luar biasa dalam ibadah umatnya. Terjadi secara langsung pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, mari kita dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, dengan segenap jiwa kita dalam mengikuti ibadah-ibadah kita. Dan kehadiran Yesus dan karya Roh Kudus harus menjadi prioritas dalam ibadah kita, bukan hal-hal yang lain, bukan berkat dan bukan popularitas. Sebab dalam Timoteus 6 ayat 4 sampai dengan ayat 5 dikatakan, di situ Timoteus memberi peringatan bahwa ada orang-orang yang mengira ibadah itu sebagai suatu sumber keuntungan jasmani. Biarlah kita tetap menjadi berbeda dengan orang-orang dunia, karena di dalam ibadah kita selalu mengalami kehadiran Tuhan.
dan kasih Tuhan yang kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami sungguh sangat merasakan kehadiran-Mu, kasih-Mu, dan pekerjaan-Mu Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, yang menuntun hidup kami sampai pada saat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, dipermuliakanlah nama-Mu. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami kepada Engkau pada satu hari ini. Seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuntun mereka Tuhan. Tambah-tambahkan Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu keteguhan iman, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dalam menjalankan tugas, aktivitas, dan pekerjaan mereka. Kami serahkan seluruh orang tua untuk tetap berdoa buat anak-anaknya, mengajari, membimbing, dan menasehati anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu Tuhan menjadi anak yang takut akan Engkau dan menuntun mereka di jalan kebenaran-Mu. Kau berikan hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak jemaat-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Engkau tuntun mereka Tuhan, Engkau hantar mereka untuk tetap sungguh-sungguh belajar dan belajar. Kami serahkan seluruh jemaat yang sedang sakit, yang tidak kami ketahui Tuhan, yang terbaring di rumah mereka masing-masing dan terbaring di rumah sakit. Kau Tuhan melihat, Engkau juga Tuhan merasakan bagaimana sakit penyakit yang mereka rasakan sampai pada saat ini. Kau pulihkan, Kau sembuhkan, Kau nyatakan Tuhan mujizat-Mu. Kau buang sakit penyakit dari tubuh mereka. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah cukup umur, yang belum mendapat jodoh. Kau berikan jodoh kepada mereka yang sepadan dengan mereka. Kau berikan anak Tuhan tengah-tengah keluarga yang belum mendapat anak sampai pada saat ini. Kau berikan pekerjaan Tuhan kepada anak-anak jemaat-Mu yang belum mendapat pekerjaan sampai pada saat ini. Engkau tunjukkan Tuhan jalan sebagai jalan untuk membutuhi segala kebutuhan anak-anak kami Tuhan yang belum mendapat pekerjaan. Kami serahkan juga pelayanan tengah-tengah gereja-Mu. Kau berangkatkan Tuhan hamba-hamba-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk melayani Engkau di tengah-tengah gereja-Mu ini, supaya nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan bangsa kami ini Tuhan, menjadi bangsa yang Engkau berkati. Kami serahkan gereja-Mu Tuhan, dan para pelayan-pelayan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati kita.